Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan mengangkat tema masalah misteri jendela mobil Alphard di kasus Jalan Cagak Subang. Misteri, misteri jendela mobil Alphard. Kenapa saya bilang katakan misteri? Karena posisi terakhir ditemukan mobil Alphard, jendela mobil Alphard posisinya dalam keadaan terbuka. Baik, kita lihat sekarang ke belakang, ya, ke belakang. Selayaknya mobil diparkir di suatu rumah, maka dipastikan bahwa mobil itu dalam keadaan semua tertutup, baik jendela, pintu, dan lain sebagainya, semua dalam keadaan tertutup. Itu kita pastikan ya. Kita pastikan bahwa semua kendaraan yang ada di rumah untuk demi keamanan pasti dalam keadaan tertutup jendela dan pintu. Baik. Dan kita pastikan juga pasti mobil Alphard yang ada di TKP awalnya pasti dalam keadaan tertutup. Kemudian kita lihat di akhirnya dalam keadaan terbuka. Berarti ada yang membuka. Secara tidak langsung seperti itu, ada yang membukanya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membukanya? Tentunya kita pastikan pasti adalah yang membawa mobil Alphard. Apa maksud daripada tujuan mobil si pengendara mobil Alphard tersebut membuka pintu? Oke, coba kita lihat kronologisnya ya. Kalau kita lihat pada saat dia membalikkan mobilnya, kalau kita membawa kendaraan, ya, katakan kita mau parkir, yang kita lihat 3, spion kanan, spion kiri, dan spion yang di dalam 3. Atau supaya lebih jelasnya lagi, ya, jadi kalau kita bawa kendaraan supaya kita jelas nih mau memarkir mobil, yaitu spion kanan, spion kiri, dan spion yang tengah, atau kita membuka kaca jendela. Nah, itu biar kita lebih jelas lagi. Tujuannya apa membuka kaca jendela? Agar kita bisa lebih yakin untuk melihat posisi keadaan di belakang, ya. Karena supaya kita bisa melihat kepala kita keluar dari jendela. Tapi jendela yang dibuka adalah jendela di sebelah kita, di sebelah yang mengendarai kendaraan, ya. Atau di sebelah kiri juga. Sebelah kiri pintu depan. Ya. Biasanya layaknya, ya, betul nggak? Kaca jendela sebelah kanan pengendara, ya, pintu kanan yang depan, dan pintu kiri depan. Itu biasanya yang dibuka untuk memperjelas keadaan melihat posisi belakang. Nah, kalau misalkan itu, kenapa sekarang yang terbuka adalah pintu tengah? Nah, ini kan jadi misteri ya. Kalau saya katakan misteri, kenapa selalu misteri? Ada apa ini? Kenapa kok pintu tengah yang dibukanya? Kenapa nggak pintu depan? Karena kalau pintu depan itu normally bahwa ya tadi saya sampaikan bahwa untuk melihat keadaan bagian belakang supaya lebih jelas lagi pada saat kita memarkirkan kendaraan. Nah, apa maksudnya kok pintu tengah yang dibuka? Nah, ini sebenarnya juga jadi pemikiran juga. Asumsi saya yang bisa saja salah dan bisa saja benar. Asumsi saya, pelaku menginginkan agar korban bisa terlihat. Ini asumsi saya. Pelaku menginginkan supaya ada orang yang bisa pertama melihat kaki korban. Kedua, kenapa korban kok kakinya ditekatasin? Seolah-olah disengaja agar bisa terlihat bahwa ada korban di sana. Oke, nanti kita lanjutkan masalah apa maksudnya itu semua ya. Nah, sekarang kita lihat di posisi korban. Posisi korban di dalam bagasi itu ditumpuk. Mohon maaf, itu ditumpuk. Nah,
alasan apa sehingga kakinya bisa ke atas? Sebenarnya tidak beralasan. Karena mohon maaf, itu mobil Alphard itu besar, ya. Jadi lebarnya cukup panjang lebarnya, ya. Jadi pada saat misalkan kalau korban dimasukkan satu korban, ya. Kalau kita lihat kan, mohon maaf lagi, itu posisi korban itu kan berlawan arah, ya. Cara numpuknya itu berlawan arah. Kalau misalkan ini kakinya, mohon maaf, ini kakinya, kaki almarhum Bu Tuti ini paling bawah, ya. Ibu Tuti itu, almarhum Bu Tuti paling bawah, kakinya ke atas, ini kepalanya di sini, dan almarhum Teh Amel tuh saya umpamakan begini, ya. Nah, ini begini, ditumpuk di atasnya almarhum Ibu Tuti seperti itu. Nah, sebenarnya tidak perlu kaki ke atas aja, itu sebenarnya kalau diluruskan itu tidak sempit, ya. Itu bisa terlentang lurus, tidak apa namanya, tidak makan tempat. Nah, sekarang kenapa? Padahal sebenarnya gini, harusnya yang kaki ke atas itu harusnya sebenarnya kakinya almarhum Amel, karena posisi almarhum Amel itu ada di atas. Kalau lagi ditumpuknya itu ada posisi di atas. Tetapi kaki yang naik ke atas ada kakinya almarhum Bu Tuti, yang posisinya di bawah. Dan kita ketahui bahwa diperkirakan meninggalnya yang pertama adalah Ibu Tuti, karena memang diberitakan bahwa korban atau korban itu kalau Amelia itu masih dalam keadaan lemas, berarti yang duluan adalah Ibu Tuti karena sudah kaku, ya. Nah, oke, lagi kembali sekarang ke jendela mobil. Kenapa ini dibuka? Kenapa kakinya almarhum itu dikeataskan muncul? Kan seharusnya, sekali lagi, secara psikologis, kita bicara psikologis lagi, selayaknya kasus kriminalisasi, ya, kriminalisasi baik itu apapun, orang cenderung untuk menutupi, ya. Orang cenderung untuk menutupi. Banyak faktor untuk menutupi. Satu adalah supaya orang tidak melihat, dengan asumsi dia akan memperlambat proses dia untuk melarikan diri, ya. Kenapa? Karena dengan ditutup semua, ya, kalau misalkan ya, itu di suatu rumah, di suatu kendaraan, di suatu tempat gudang ditutup, tujuan utamanya adalah untuk memperlambat orang lain melihat posisi korban, sehingga ada waktu luang pelaku untuk melarikan diri. Beda halnya kalau tempatnya dibuka, maka itu akan mempercepat seseorang melihat pelaku dan minimal waktu sedikit untuk pelaku melarikan diri. Betul? Masuk di akal atau tidak? Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apa maksud dibuka jendela tengah? Tidak sangat beralasan. Kalau saya katakan tadi, kalau pintu kanan depan atau pintu kiri depan bisa beralasan, karena yang bersangkutan mau memarkir kendaraan supaya bisa melihat posisi ke belakang, kepalanya keluar dari jendela untuk melihat posisi belakang. Tapi kalau pintu tengah itu tidak sangat beralasan. Apa alasannya pengendara untuk membuka itu? Berarti asumsi saya bahwa ini adalah proses kesengajaan. Kenapa kakinya dimunculkan ke atas? Dan ini adalah proses kesengajaan biar ada orang lain yang langsung melihat. Berarti memang sudah diskenariokan. Dan ini adalah ide yang memberikan supaya mobil Alphard diturunkan mobil kaca depan. Ide yang brilian. Saya katakan begitu. Ini pelaku brilian, ya. Idenya brilian. Buka kaca pintunya yang tengah, angkat kakinya ke atas biar ada orang pertama kali yang melihat posisi korban ada di sana. Ini skenario yang sangat brilian. Asumsi saya.
asumsi bisa benar bisa salah, tapi ya kita tidak tahu. Nah, inilah misteri jendela mobil Alphard menurut asumsi saya yang sangat janggal dan tidak masuk di akal. Kenapa posisi jendela mobil Alphard bisa terbuka? Demikian saya pagi ini mengangkat masalah jendela mobil Alphard. Semua silakan Anda berpikir dan komentar. Semuanya kita bisa analisa, semua kita bisa punya argumen, ya. Misteri mobil Alphard. Tapi ada yang memang sangat mengherankan buat saya. Tapi itu pun sudah dijawab pada saat ada perbincangan antara Kak Polres Subang AKBP Sumarni pada saat mewawancara Bapak Yosep di lapangan waktu itu. Saya pernah lihat dalam satu channel YouTube di Heri Susanto kalau tidak salah. Ditanyakan Bapak apa yang Bapak lihat pada saat di kafe? Ya, melihat mobil pintunya terbuka. Jendela terbuka. Apa kata Kapolres Subang, AKBP Sumarni mengatakan, apakah Bapak melihat ada orang? Pak Yosep mengatakan tidak, karena keadaannya lagi panik. Jadi itu kata Pak Yosep, lagi panik. Nah, ini sebenarnya akan jadi bahasan saya selanjutnya, ya, yaitu pada saat Pak Yosep mengatakan bahwa melihat kaca mobil terbuka, tetapi tidak melihat ada kaki di atas menyembul ke atas karena memang dalam keadaan panik. Jadi Pak Yosep berangkat ke Polres, ya, ke Polsek untuk melaporan. Pada saat kembali baru diinformasikan oleh orang di sana bahwa ada kaki menyembul. Jadi Pak Yosep tahu kaki menyembul itu setelah pulang dari Polsek dari warga, ya. Jadi pada saat awal pertama Pak Yosep ke sana melihat pintu jendela terbuka tapi tidak melihat ada kaki di atas. Nah, ini nanti akan saya bahas untuk yang keduanya karena ini menarik, ya. Tapi kan alasan daripada Pak Yosep waktu itu adalah panik, ya, karena lagi panik dia tidak melihat. Nah, kan nanti pertanyaannya apakah pada saat apa memang benar tidak melihat, apa memang benar tidak melihat, ya. Kalau memang benar tidak melihat pada saat berangkat ke Polsek, pertanyaannya adalah apakah ada orang yang masuk ke dalam mobil itu kemudian mengangkat kakinya. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Itu nanti di episode kedua. Ikuti saya terus. Demikian hari pagi ini saya bahas. Semoga kasus ini cepat terungkap. Semoga apa yang disampaikan 3 surat dari PH-nya Danu Bapak Ahmad Topan Surijo, Sarjana Hukum MH, kepada Bapak Presiden, kepada Kapolri, dan kepada Kapolda. Semoga surat yang dilayangkan ini akan menjadi perhatian yang sangat serius dari para pejabat pemerintahan kita, pada Pak Presiden. Semoga ini juga diperhatikan. Kita berharap warga Bapak Presiden, Bapak Kapolri, ya, untuk bisanya ini senantiasa diberikan support, karena kalau sudah Presiden yang bicara, insya Allah pelaksanaannya akan lebih cepat dan semoga cepat terungkap. Kita berharap semua, kita doakan semua kasus cepat terungkap. Demikian, karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan Tuhan Maha Melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka ininya jendela. Jendelanya terbuka. Ada orang di dalam? Saya enggak, karena panik, enggak lihat di dalam ada. Bapak boleh pakai masker? Enggak lihat di dalam ada itu ya, di anak ini kayak di dalam mobil. Mana ini? Di belakang. Di belakang itu tadi. Setelah itu kan saya lihat dalam ya. Setelah di situ saya lihat itu darah itu di belakang. Kayaknya saya
cari ke belakang nggak ada. Takut disembunyiin anak istri saya. Terus lihat di itu di apa? Di bak. Itu bak di sampah aja. Dimasukin ke sana. Nanti itu nggak ada. Hari lagi udah panik. Nah, pas saya mau keluar di situ kebetulan ada yang kita ini beresin yang beresin jalan. Saya itu karena dekat, tolong yang lihat itu betul enggak ini ada kejadian. Ya yang kedua lihat yang Pak Ujang. Saya Pak Ujang kemana? Saya bilang langsung ke Pak RT. Ya saya langsung ke sana karena panik Bu. Panik langsung berangkat ke ulahnya kakak istri. Ya itu ada kejadian itu. Setelah dari ulahnya langsung lapor ke Kapolsek. Setelah Kapolsek saya balik lagi pas di sini ada yang udah lihat Pak itu ada kakinya ke atas. Nah baru pulang dari sana dari Polsek lihat ada kaki ke atas. Bapak pada mana? Pak Yosef.